anggap aja itu yang tambahan ekstra 200 jutaan itu adalah bunga. ZZ katanya dibayar 700 juta sama CEO ketawa. Gigi Keriting, kamu perlu tahu si ZZ ini ya, dia itu sedang ini apa namanya, lagi kelitikin kalian. Dia itu lagi tengil. Kalian jangan kemakan sama tengilnya dia. Kalian kesel sendiri, dia yang ketawa. Dia tengil, kalian balas lagi tengil, bikin dia marah. Dia tuh lagi nggak serius. Kecuali kalau udah yang ngomongin NM, no, baru dia kan punya dendam kesumat karena ditolak pertemanan. Karena dibuang. Alhamdulillah Kak Ruben ya udah tenang. Kalau udah live mau udah tenang ya, berarti setidaknya Koko RO ada jalan keluar yang sudah ditempuh tapi belum untuk diumumkan. Karena kan si ZZ itu juga kan berpacu sama statusannya Koko RO yang dicurhatin di Igoy. Jadi makanya bisa begini. Makanya bisa bercuap-cuap, ya kan? Apa yang disampaikan di live ZZ ini kan berpacu sama status ini. Tunggu ya kamu cuap-cuap lagi ntar ya. Tunggu status Koko RO curhat lagi. Iya Lintang, dia tuh begini cuma untuk ngelitikin kita. Kita juga jangan bodoh. Kita kelitikin balik dia karena dia pasti nggak akan terima dikelitik baik, bakal keluar tuh bahasa-bahasa Tarsannya. Kalian gituin balik. Disangkanya kita tuh bodoh kali. Ya udah live, tenang. Berarti kalau bagi kalian yang mau silaturahmi ya, bagi kalian yang mau silaturahmi yang diduga korban itu ya, Dokter Danu The Clinic, pemilik dari The Clinic, so kalian coba komen di situ. Aduh. Kan karena kenapa bisa ke dokter klinik? Ya kan, makanya kan Koko RO mensiasati untuk merilis produk fiber tersebut karena Koko RO dulu pernah ada produk itu dia. Ya kan? Walaupun ada tersendat karena ya sayangnya kan itu kan perjanjian semuanya seems kayak masih fresh ya. Mungkin namanya pinjam meminjam uang di dunia entertainment, di dunia artis, di dunia manajemen, dunia kru, namanya bisnis mah udah lumrah. Mungkin pas waktu Januari itu semuanya seems masih bisa ke handle gitu kan. Tapi di pertengahan tahun kita kan nggak tahu ya kan, cek yang sudah diberikan ternyata kan tidak bisa dicairkan karena dana yang ditujukan ke banknya ini ternyata insufficient, ya kan, tidak bisa untuk ditarik. Ya mungkin aku rasa Koko RO tidak mungkin menghindar, dia ada pemberian kalimat-kalimat argue sama pihak dari Bapak Dokter Danu ini, tapi akhirnya menjadi penguluran waktu. Ya kan, dari pihak sana juga kan untuk pencairan dananya juga berkala kan. Dari ratus terus ke M sama yang terakhir akhirnya pengiriman dana secara full sisanya yang 1,5 ya kan. Terus barulah Koko RO setelah berjalan baru tuh ada cek yang diberikan nanti untuk dicairkan mendekati pertengahan lah ya, pertengahan tahun di bulan Mei Juni itulah. Tapi ternyata Koko RO at the same time kemelutnya semuanya itu turun. Dana yang ke bank yang dituju ini ternyata tidak mencukupi. Ya mungkin ada ya argue di antara mereka. Jadi akhirnya pengeluaran waktu ya mungkin di akhirnya mungkin si Dokter Danu ini kan mau ngambil pusing terlalu lama kali ya. Jadi hanya bentar berarti loh. Kalau misalnya Agustus laporan tiba-tiba masuk cepat banget ya. Nah itu aku nggak tahu, aku nggak ngerti kalau masalah
pasal-pasal ya, karena terlalu cepat tuh menurut gue mah. Tiba-tiba aja Agustus langsung masuk kan laporan. Padahal itu kan duit Januari, Februari, nih ya, Januari, Agio nih, Februari di approve, ya kan? Jadi per Maret, April, Mei itu proses terminan dana yang diluncurkan ke Koko RO, ya kan? Terus gak lama dari itu juga Koko menjaminkan cash, si cek. Dan ternyata uangnya tidak cukup gitu kan. Tapi cepet banget Agustus langsung pelaporan nih. Disinilah kita boleh curiga ya. Coba deh kalian cek Dokter Danu Mahandaru itu deh, pemilik The Clinic itu. Ya, dia kerjasama, pernah ada case nggak dulu? Pernah ada case kerjasama sama artis, karena kan ini dokter estetika ya, kecantikan ya. Banyak artis yang pasti udah sama dia gitu loh. Ininya pernah berlangganan. Gue lihat kayak apa sih mukanya? Oh gini. Oh, kok mukanya kayak familiar ya? Ya, Bapak Danu ya. Ini dia nih ownernya yang lagi bermasalah sama RO. Tapi gue juga belum pernah tahu sih, karena kan yang masalah-masalah dokter yang lain kan kayaknya punya masalah yang lebih ini ya. Kayak ini dia nggak. Kuasa hukumnya juga, kuasa yang melaporkan itu kan Bapak P ya, Prasetyo itu adalah kuasa hukumnya yang merupakan juga saksi ahli, aku rasa. Yang disebut-sebut saksi ahli Bapak Danu yang korban, terus 4 atau lebih saksi yang lain, yang ini yang gue nggak tahu. Tiba-tiba jadi TSK aja gitu kan. Ya nanti mudah-mudahan ada titik terang ya, karena dari tabayun kan Koko RO sendiri tidak belum. Jadi ada cara lain yang ditempuh yang mungkin lebih membuat Bapak Danu bisa lebih yakin terhadap hal itu. Karena gue yakin gini ya, aku rasa begini, tabayunnya itu belum mencapai mufakat karena Koko RO juga gini, karena ada dugaan si Bapak Danu ini tidak mau menerima pembayaran cicilan, katanya begitu. Jadi si Bapak Danu ini mau tabayun tapi langsung dibayarin cash, karena kerugiannya itu mencapai, akhirnya sekarang itu di total mencapai 4 miliar something, 4M something. Jadi si Bapak Danu ini mungkin punya krisis kepercayaan, gue juga nggak tahu ya, sama dia sepak terjang dulu sebelum sama Koero, gue nggak tahu ya. Jadi pengennya itu tidak dicicilkan, pengennya langsung tabayunnya boleh dengan cash sejumlah 4 miliar sekian. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin ada prosedural lain yang dari pihak Bapak D dan kuasa hukumnya Bapak P ini pengen ditempuh dengan jalur yang lebih resmi, aku rasa begitu. Ya, kita doakan aja, yang penting Koko RO mungkin sudah menemukan titik terang kayaknya ya. Mungkin kan pasti ada intensitas, udah berani jualan lagi ya. Amin. That's business, man. Ya kan? Ya kan? Lagi NM ada juga lagi nagih uangnya. Iya, NM juga lagi nagih uang ke beberapa yang mungkin dimunculkan di layar ke publik. Ada juga yang mungkin tidak publik gitu. Hari begini gitu kan. Tapi kalau untuk CEO, maaf ya CEO, kamu dibayarnya termasuk sama uang inflasi ya. Jadi 450 juta ya. Ya. Ayo dong, gimana tanggapannya? Ini kan bahaya loh kalau berita hoax ini, kalau kata fans-fans sana. Lu harus klarifikasi, ini menyangkut nama baik kamu loh. Bukan lagi masalah tentang gosip-gosip yang beredar di sosial media gitu kan. Itu bisa menjadi satu hal yang
merupakan polemik namanya pergosipan, tapi ini udah menuduh kamu loh. Menuduh kamu pernah ada di jeruji, udah pernah pakai baju jus jeruk, ya kan? Dan ada dana yang kamu ingkari, kamu hindari. Belum lagi termasuk inflasi. Kamu perlu ada namanya statement ini. Bagaimana ini? Nggak ada pakai kuasa-kuasa hukum ya, karena kamu nggak punya kuasa hukum. Kuasa ilahi ada. Ya. Kuasa ilahi ada nggak tuh? Ada cobaan bisnis begini harus ada keluarga. Iya loh. Giliran baru bukan baru ya, maksudnya ini kan sebuah bencana ya. Koko Ero lagi dihadapin ini, fans kesana rasanya langsung penjarakan, pakai baju jus jeruk, ya kan, bla bla bla, kata gue tuh, ya Allah pada emosi. Lu kenapa, kata gue. Do re mi fa sol la si do. Loh, gimana datang ke sininya? Enggak sama kayak apa Tujuannya? sama, cuma tadi sama. Ada Caca guys. Oh, ngambil hadiah ya? Kok nggak ke situ? Ali sudah ke sana kok. Ali sudah ke sana dari tadi. Iya, aku tadi. Oh. Ya udah, ngopi aja dulu apa ngetes. Roti ada. Duh, ada tukang pisang lewat, lihat pisang susu jadi senyum-senyum sendiri. Yes. Harumnya Caca. Si Caca harum banget. Keponakanku yang paling kecil baru datang, tiba-tiba melotot di seberang pagar, mau ngagetin aku kayaknya. Baru datang karena kan ada lomba lagi hari ini, 17 Agustusan makin banyak. Makanya gue pakai baju merah belum ganti dari kemarin sore. CEO kelinci nggak pakai lawyer, aduh. Hari begini cowok cantik aja, mana sih yang bukan ani-ani? Cowok ganteng. Sekarang konsep namanya dunia Cinderella itu udah nggak seperti kayak dulu guys. Ya, kalau ada cowok-cowok ganteng, cowok-cowok kelihatan bonafit ya, sekarang itu adalah modal mereka. Jangan langsung percaya kalau itu gadun. Jangan percaya kalau dia komisaris, apalagi CEO. Ya, bisa aja mereka tukang peyung. Justru maaf ya, bukannya Dokci mendiskriminasi atau menjudge book by its cover ya. Tapi appearance dari orang yang kelihatan butek, yang tampangnya biasa-biasa, justru dia adalah orang kaya yang sebenarnya.